Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran ini dan dia tidak menjadikannya bengkok, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus mengumpulkan kita di pagi hari ini yang cerah ini. Alhamdulillah, setelah kemarin beberapa area mungkin diguyur hujan, bahkan sampai ada yang banjir. Kemarin nggak ke Depok, banjir Margonda itu. Kemarin kita juga masih diberikan nikmat sehat, teman dan nikmat umur, dipertemukan pada pagi hari ini dalam agenda majelis tahsin ya, rutin insyaallah keluarga besar Akhirul Niyat yang saya lihat alhamdulillah sudah dan orang yang sudah jadi di room ini alhamdulillah, dan sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, tauladan baik kita, sekaligus juga ya insyaallah sebagai pemberi syafaat kita insyaallah di hari yaumul qiyamah, Nabi Muhammad SAW. Amin. Kita keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sekali lagi kita selalu pengikutnya ya, akhir zaman. Alhamdulillah. Dan untuk agenda majelis tahsin pada pagi hari ini seperti biasa ya, kita dibimbing ya oleh Ustadz Muhammad Tolut ya, Ustadz Tolut yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini di room ini untuk memberikan materi terkait tahsin Al-Quran ya, baik itu tajwid dan sebagainya, yang sekarang sudah masuk ke bab yang baru ya, bab khamsah ya, yang sudah di-share oleh beliau di grup keluarga besar. Dan nanti juga sekaligus juga seperti biasa nanti akan ada talaqi ya, pembacaan ayat per ayat atau satu surah mungkin ya, untuk hadirin dari hadirin sekalian semuanya nanti. Biasa nanti akan ada koreksinya seperti itu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan kepada pembimbing kita, sekaligus murabbi kita Ustadz Muhammad Tolut. Tafadhol. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada Tolut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Kita sambung kembali mengenai kajian kita. Alhamdulillah di pagi hari ini telah berkumpul keluarga terkasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan majelis ini hingga kita tamatkan kitab kita Al-Khamsah dari pembahasan makharijul huruf hingga kepada tarikhul Quran nantinya biidznillah taala. Nah, di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan memasuki bab baru yang kita namakan mustalahut tajwid. Istilah-istilah tajwid di dalamnya akan dijelaskan secara terperinci ketimbang daripada praktikalnya. Ya, adapun pada subbab yang pertama kita akan memasuki subbab yang dinamakan adab dan lahan. Ya, penjelasan di sini mengenai seputar adab-adab dan kesalahan-kesalahan di dalam membaca Quran yang kami kumpulkan. Sebagian besarnya adalah daripada kitab At-Tibyan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
ya, yang isinya adalah beberapa ada penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Naam, keluarga tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ya hendaknya membaca Al-Qur'an yakni dengan berniat ikhlas, mengharapkan wajah Allah, ya liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, bukan berniat ingin mencari dunia ataupun pujian. Ini adalah niat pertama yang mesti disematkan di dalam hati para pembaca Quran pada saat ingin membaca Quran. Jadi tidak ada jalan lain yang terbaik ya kecuali membaca Quran ini adalah ingin keselamatan, meraih ridho Allah Jalla Jalaluh. Nah, yang mana para ulama semua sepakat bahwa seluruh perbuatan besar atau kecilnya itu tergantung daripada niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat, seperti mana kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Yang kedua, yang paling digalakkan sebelum daripada berwudu lagi ya membaca Quran adalah membersihkan mulut. Ya, apakah dengan bersiwak, yang paling sunnah adalah dengan bersiwak, ataupun di zaman sekarang ini telah dimudahkan bagi kita semua untuk membersihkan mulut dengan pasta gigi dan sikat gigi. Nah, ini jauh lebih utama. Ya, jadi pasta gigi, odol siwak ya. Naam, masya Allah. Kalau boleh odol siwak ini boleh mungkin ini kita disubsidi nih dari MKC, Multikarya Cemerlang Indonesia nih, masya Allah. Kan tadi siwak katanya, odolnya odol siwak juga. Masya Allah. Sebagaimana yang paling digalakkan oleh Nabi SAW, ketika sholat kita tentu paling banyak membaca daripada Al-Quran, ya bagian-bagian daripada Al-Quran. Maka Nabi SAW juga bersabda yang maknanya adalah, jikalau tidak memberatkan umatku, ya maka kuperintahkan setiap kali sholat agar bersiwak terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya bukan karena menjadi sebuah rukun sholat, dan ini juga tidak dimasukkan ke dalam rukun sholat. Akan tetapi karena mulut kita akan mengeluarkan kalamullah azza wa jalla. Nah, ini yang paling utama. Baik, barulah yang kedua, yang ketiga kita membaca Quran dalam keadaan suci. Jadi menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, ketimbang daripada kita bersuci dari hadas kecil ya maupun hadas besar, dalam membaca Quran ini bukan menyentuh mushaf. Lebih utama itu bersiwak terlebih dahulu, baru kita berwudu. Ya, kalau kita punya kesempatan untuk berwudu. Jika tidak ada kesempatan untuk berwudu, hanya sekedar membaca Quran la ba'sa. Yang paling digalakkan adalah dalam keadaan mulut bersih. Maka dimakruhkan ini bagi seorang yang baru bangun tidur mungkin gitu kan, belum ready dari mulutnya, masih menyimpan kotoran sisa tadi malam, maka ini digalakkan untuk dicuci terlebih dahulu dengan disikat. Nah, setelah ketiga berwudu, ya suci dari hadas kecil dan hadas besar, menurut Imam Nawawi rahimahullah taala adalah mengambil tempat yang bersih ya di dalam membaca Quran. Maksudnya adalah sengaja menyediakan tempat khusus di dalam membaca Quran ini. Ya di rumah mungkin sebagian daripada kita punya musola, ya punya tempat-tempat yang biasa kita tegakkan sholat sunat di rumah, ya ataupun sholat wajib bagi perempuan. Nah, ini tempat ini yang paling utama, ya karena biasanya tempat yang ditohirkan, yang disucikan, ini lebih dijauhkan daripada dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ini keberkahan insya Allah Ta'ala akan turun pada tempat tersebut. Jadi ini termasuk salah satu sunnah, ya menyediakan sebuah tempat khusus di rumah-rumah kita untuk ditegakkannya sholat, ya sholat 5 waktu mungkin bagi perempuan, atau sholat sunat bagi kaum laki-laki. Baik. Yang kelima tentu saja keutamaannya adalah menghadap kiblat. Yakni menghadap kiblat ini tidak hanya di dalam membaca Quran, ya apalagi sholat, namun dimanapun kita berada, ya ini disunnahkan, ya ini adalah perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa mengingat Ka'bah, mengingat tempat
yang paling banyak dilakukan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla, yakni adalah Masjidil Haram, yakni Ka'bah Baitullah. Nah, ini salah satu keutamaan. Jadi bukan menjadi rukun, namun keutamaan, karena di dalam membaca Quran ini akan turun banyak sekali keberkahan. Apakah keberkahan yang langsung daripada Allah Azza wa Jalla ataupun yang diperintahkan untuk mengirimkan rahmat oleh malaikat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naim. Setelah menghadap kiblat barulah membaca ta'awudz. Nah, ini adab yang ke-6 ya, membaca ta'awudz. Ada beragam cara membaca ta'awudz ya. Namun yang paling masyhur yang tertulis di Lauh Mahfuz ya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun di dalam membaca ta'awudz ini banyak ragam, sedikitnya ada 3 yang kami ketahui. Pertama adalah tambahan perkataan sifat Allah ya, dengan membaca a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Ini yang kedua. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Ini biasanya kalau kami membacanya pada bacaan sholat yang sir. Misalnya kita membaca ingin memulai sholat zuhur ya, setelah baca doa istiftah atau iftitah, kita akan baca a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim, baru kemudian baca bismillah, atau langsung ke alhamdulillah bagi yang bermazhab Hambali. Baik. Adapun ragam yang ketiga adalah a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini juga termasuk ta'awudz. Jadi misalnya ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan memulai seperti ini, tidaklah disalahkan ya. Namun pembacaan ta'awudz yang model ketiga ini yang lebih komplit ini biasanya kami pakai pada saat ingin meruqyah. Ini karena lebih menjurus kepada sifat-sifat syaitan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini adalah 3 bentuk variasi, namun yang paling utama tetap adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim masuk ke dalam tahsin kita juga. Masuk ke dalam tahsin kita juga yang akan kita senantiasa perbaiki. Apakah membaca ta'awudz ini dengan langgam yang sama seperti kita masuk ke surat atau disirkan, ini la ba'sa, tidak masalah. Jadi misalnya ingin membaca Quran, udah mengambil Quran, kita sirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Sambung ke surat misalnya. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ataupun pembacaannya disamakan langgamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sampai seterusnya. Nah, ini tidak mengapa antara keduanya, karena perintah ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla ya, yang kita belum lihat nukilannya bahwa ini masuk dalam bagian daripada Al-Qur'an. Namun Allah katakan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, ini bakunya dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Seperti itulah perkataan Allah pada Al-Qur'an Azza wa Jalla. Naam. Kemudian yang ketujuh, tentu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Ini tidak ketinggalan oleh kita. Alhamdulillah kita sudah dibantu. Kalau dulu adab ini mesti dijelaskan ya, karena bismillahirrahmanirrahim itu turun belakangan sebelum daripada surat ini. Setiap surat-surat ini dipisah. Jadi dahulu para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an ini masih belum bisa membedakan ya, sebagiannya masih kesulitan, belum bisa, afwan, masih kesulitan dalam membedakan mana awal surat, mana akhir surat, sampai turunnya perkataan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini turun belakangan.
Alhamdulillah di mushaf kita sudah otomatis cetakan akan memberikan Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat, maka ini juga masuk di dalam pembacaan Al-Quran. Jadi misalnya habis surat yang satu menuju kepada surat yang lain, tetap Bismillahirrahmanirrahim dibacakan. Seperti itu, termasuk adab yang ketujuh. Dan yang kedelapan, yang terakhir, adab yang terakhir adalah hendaknya membaca Quran dengan khusyuk, ya, berusaha untuk mentadabbur. Nah, ini paling penting karena berapa banyak manusia atau daripada kaum muslimin yang niat awalnya tadi ridho kepada Allah Azza wa Jalla, ya, memang sudah baik, namun tidak dibarengi dengan tadabbur, tidak dibarengi dengan kekhusyuan, maka Al-Quran dibaca hanya sampai tidak melampaui tenggorokan, kata Nabi SAW. Ini terjadi pada beberapa kaum, ya, yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW bahwa bahayanya Quran, ya, sebagai hujjah nanti adalah salah satu tidak ditadabbur dengan baik. Boleh jadi Al-Quran ini sedang yang kita baca sedang melewati ayat-ayat azab, ya, tapi kita mungkin sedang tersenyum dengan aktivitas yang lain atau sedang dialihkan dengan pengobrolan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini hendaklah dijaga. Jadi itu yang adalah kedelapan adab yang mesti kita elok kita ikuti. Ya, ini kita nukil daripada kitab At-Tibyan dari An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada lahan, ya. Lahan yang dimaksud dalam Quran ini adalah kesalahan-kesalahan, ya, di dalam membaca Quran insyaallah. Yang mana pada awal pembukaan tahsin kita baru mengenal lahan terbagi dua, yakni lahan jali dan khafi, ialah kesalahan yang fatal dan kesalahan yang ringan. Karena kesalahan kalau dipandang daripada sudut dari mana arah datangnya, dia terjadi jadi dua. Kesalahan dalam berbahasa, ya, ini akan mengikat kepada lahan jali. Berbahasa akan mengingat kepada lahan jali atau kesalahan fatal. Seperti memanjangkan yang dipendekkan atau memendekkan yang seharusnya dipanjangkan, ya. Yang terjadi paling sering di surat Al-Fatihah contohnya misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dari segi makhraj sudah alhamdulillah bagus. Tapi memanjangkan du di sini menjadi fatal jadinya, ya, karena ini kesalahan dari segi bahasa, ya. Adapun lahan yang khafi, ya, ini adalah kesalahan dari segi tajwid. Misalnya kita hanya memendekkan gunnah, ya. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, seharusnya Qul a'udzu birabbin nas. Ditekan pada nun yang bertasydid. Malikin nas, ilahin nas, ila akhir ayat. Seperti itu. Nah, ini kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar saja, ya. Jadi hatta orang Arab sekalipun jika tidak mempelajari ilmu tajwid, hanya bersandarkan kepada bahasanya yang dia lazimkan sehari-hari, ini belum menjadi jaminan bahwa dia akan terlepas daripada kesalahan kedua ini. Ya, ini kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh tulab atau thalibul ilm, ya, para penuntut ilmu tajwid. Jadi yang bisa mengetahui, kita misalnya di belakang imam, oh, kita dengar imam terlewat dari hukum tajwid ini dan ini. Nah, ini hanya bisa diketahui oleh orang yang belajar tajwid, ya. Jadi di luar daripada dua kesalahan ini, insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan membahas turunan-turunan kesalahan yang lainnya. Dia berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Quran atau mengurangi daripada sifat-sifat huruf yang tidak sampai terjun kepada lahan khafi. Jadi sangkut pautnya adalah pada kefasihan, insyaallah taala. Jadi kita akan bentukkan, akan coba contohkan sebisa mungkin bagaimana bentuk-bentuk kesalahannya. Salah satunya nanti hasromah. Ada takallufil hasromah. Nah, ini contoh dalam berlebih-lebihan dalam baca Quran, menekan huruf ro,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi terputus pada ro yang bertasydid. Dan ini sering dilakukan oleh kaum muslimin, dan ini menurut Dr. Aiman Rusdi, ya, kata beliau, walaisa tajwidu bihasromatir ro, yakni dengan menghasromahkan ro, kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala. Ya, ini kaulnya Dr. Aiman Rusdi hafizallahu taala. Jadi mudah-mudahan para hadirin sekalian di sini bisa menjaga setidaknya 8 adab membaca Quran ini agar kita diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla setiap kali membaca Quran, dan kita mendapati manfaat daripada apa yang kita pelajari insyaallah taala. Baik, adapun penyampaian materi ini lebih kepada bentuk nasihat, ya. Maka insyaallah taala selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pergiliran pembacaan Al-Fatihah oleh 2 orang peserta yang akan digilirkan biasanya oleh Pak Ketua kita. Tafadhol, Pak Ketua. Ketuanya udah ada. Pak Ketua udah hadir nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluk ya Amiruna? Bi khairin walhamdulillah ya Ustaz. Masya Allah. Al-an anta tatakallam bil lughatil arabiyyah. Masya Allah. Lughatil arabiyyah Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Siapa yang baca ini? Kita minta pergiliran ini yang baca ini. Yang belum dapat giliran kemarin. Aduh, anak kemarin itu siapa tuh Bapak Menko Info? Siapa ini? Yang kemarin tuh, Tante Larti. Buya aja lah, Buya, suruh mainkan dulu Buya. Buya juga Buya. Mana Buya ini? Awak. Iyalah. Waduh. Kemana? Ini speaker lagi kacau ini. Enggak apa-apa. Berkah, insya Allah diberkahi nanti pikiran di luar dia, insya Allah, amin. Kan mau jadi imam masjid Cirata katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Koreksinya gimana? Baik. Selesaikan aja Pak. Selesaikan dulu boleh. Nanti kita jamak nih. Oh ya. Berapa banyak akan dikoreksi insyaallah taala. Masya Allah. Nah, kalau dikoreksi dulu nanti bisa grogi kan. Jadi diselesaikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ini kalau secara nilainya ini udah tuntas ini bagi peserta tahsin. Kelasnya udah istiqlal kayaknya ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah nih. Nah, benar ini sejujurnya memang sudah baik sekali bacaan Al-Fatihahnya Bu Yanto. Alhamdulillah Allah permudahkan lisan ini, Masya Allah. Memang memperbanyak tilawah akan memberikan hasil yang kalau dibandingin 2 tahun yang lalu 180 derajat Ustaz ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Nah, ini untuk nasihat tajwidnya nih Pak Pembina kami, Buya kami adalah saat ini kalau boleh sudah bisa dibedakan antara huruf-huruf tebal dan huruf tipis. Nah, ini yang kita sebut nanti insya Allah pada pembahasan kita tafkim dan tarkik. Tafkim dan tarkik. Nah, contohnya pada apa? Pada ta'awudz tadi. A'udzu billahi minasyai. Syaiton ini diringankan, jangan diberatkan dia. Karena tidak seluruh huruf-huruf Arab ini berat. Jadi yang ringan jangan diberatkan.
Sebaliknya yang berat pula jangan diringankan. Nah, ini jadi membacanya dengan ringan. A'udzu billahi minasyaiton. Sya, jangan syoy. Syaiton. Sya biasa aja. Syaiton. Naam itu dia, seperti yang barusan disebutkan. Pada saat masuk seperti yang barusan Buya bacakan itu sudah mumtaz. Alhamdulillah, seperti po jadi ya, walau bo tadi, masya Allah itu mumtaz sekali. Itu memang tempatnya dia ditebalkan. Tapi yang tipis jangan pula dia ikut tebalkan. Salah satunya adalah ta'awudz. Boleh mungkin diulang. Coba dulu ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Poib, sedikit lagi lebih diringankan. A'udzu billahi minasyai. Jadi bentuk syafatain kita ini tetap syai, seperti kita bicara. Tidak kita buat dia berat. A'udzu billahi minasyai. Jadi pergerakan hanya di lidah saja, fokus pada lidah tengah. Sya. Jangan sampai memainkan bibir. Syai. Nah, ini menjadi tebal. Syaiton. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik, masya Allah, seperti itu ya. Nah, ini setiap syin ya, begitu juga nanti berjumpa dengan huruf za misalnya ya. A'udzu, seperti yang barusan itu sudah bagus. Nah, ini akan ketemu nanti di ayat-ayat setelahnya selain daripada Al-Fatihah ini. Mohon untuk dipertahankan, masya Allah. Barakallahu fiik, Bu. Masya Allah. Afwan. Setelahnya kita selanjutnya Binati. Binati, masya Allah. Udah kemarin. Nggak apa-apa, ulang lagi. Kedua aja ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jahit, masya Allah, barakallahu fiik. Ini baik, ini koreksinya ini masih untuk agar istiqomah pada pembacaan Bismillah, ya, pada pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ro pertama sama seperti ro kedua. Ro kedua sudah mumtaz, alhamdulillah. Nirrahim. Nah, kalau boleh di ro pertama ini dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hanya terpaut kepada kebiasaan saja, masya Allah. Mudah-mudahan Allah permudah, tuntun terus. Karena perjuangan Quran ini dari huruf ke huruf. Karena setiap hurufnya Allah akan berikan ganjaran 1 pahala, dan Allah lipatkan 10 ataupun Allah lipatkan semaunya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini Nini bisa bersabar dan Allah berikan rahmatnya kepada Nini kami tercinta. Amin. Amin. Kemudian kalau ingin meningkatkan bacaan Quran ya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, ya ini sama seperti yang barusan kita berikan kepada Buya Yanto, yakni untuk membedakan antara yang tebal dan yang tipis. Ini boleh Nini tingkatkan, misalnya ketemu bacaan yang tebal itu pada sod, ya ada dot, ada po, ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuk ke tonya tadi pol diberatkan bagaimana seberat mungkin. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir juga seperti itu, walau ya, seperti yang
barusan disebutkan Bu ya, sudah baik sekali itu. Walau Dolin. Nah, ini fokus pada huruf-huruf itbaq. Manakala kita baca atau kita pertahankan sifat itbaq ini pada surat Al-Fatihah, ini Masya Allah. Tentu pembacaan jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat ini insya Allah Ta'ala. Ya, bahkan kita sekedar hanya baca Al-Fatihah. Tebal semua ya Ustadz ya. Itbaq itu tebal semua. Oh, Betul ini iya. kami. Itbaq itu sedikit tertahan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, insya Allah ini kalau sudah diperbaiki masalah tebal tipis ya, kemudian masalah bismillah, nanti kita bisa tingkatkan koreksi atau meningkatkan tingkat kefasihan dengan menelaah al-jawf ini. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat qiraahnya kepada orang yang telah tepuh mungkin seperti ini kami, karena Quran ini diturunkan dengan 1001 keajaiban ya. Belum bakal membacakan, menghafalnya kecil ya. Bahkan orang yang umurnya sudah sepuh di atas 70 tahun yang belum pernah punya hafalan juga bisa dikaruniakan hafalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mendapati kemuliaan di sini dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya terus serahkan kepada Pak Amir kita, Masya Allah, Pak Ketua, Pak Haji Nur Karyono, untuk tahsin seperti biasa ini. Udah rindu nih dengan iPad-nya nih Pak Ketua nih, Masya Allah. Itu Nini Nati pakai Quran Madinah ya? Iya. Wih, cakep. Cakep, Masya Allah, Masya Allah. Wih, mantap. Quran Madinah dari Cirata itu. Jadi yang menggunakan Quran Madinah udah terbiasa belum nih para peserta ini? Sudah sih kayaknya. Udah terbiasa ya? 13 kali nih. Udah 13 kali ini katam nih. Masya Allah. Ah, itu biasa ya. Jadi dengan menggunakan Quran Madinah udah mal saya lihat Quran Depak ya. Udah lecek nih, udah lecek. Masya Allah. Itu menjadi hujah mudah-mudahan di yaumil akhir nanti Bu ya, insyaallah taala. Amin. Maksudnya dengan membaca Quran Madinah itu lebih banyak manfaatnya gitu loh. Maksudnya lebih nyaman gitu membacanya karena ilmunya banyak yang perlu diketahui kan. Udah malas baca Depak Pak Ketua. Iya, kemarin saya kemarin di apa nih di ke Mamuju tuh, kebetulan pas lagi hari Kamis malam Jumat gitu kan, saya biasanya baca Al-Kahfi nih. Saya lupa bawa HP, jadi di situ ada Al-Quran, gak lecek juga Al-Quran, nggak tahu zaman kapan gitu. Tapi karena udah terbiasa dengan nun apa namanya kan, ada tuh yang nun koya itu. Aduh, jadi kalau di sini kan di Madinah aja diingatkan terus. Oh ya, ini apa namanya, tantangan berikutnya pindah Quran, jangan pakai Quran ini lagi. Maksudnya Quran Madinah tapi yang tidak ada ingatannya, supaya nanti terbiasa dengan rintangan-rintangan. Kalau ada ketemu hamzah tanwin, ketemu hamzah wasol, bacanya bagaimana gitu. Kalau di Al-Kahfi kan ada 2 tuh ya, nun itu ya. Iya, nun koya itu kan biasanya kan kalau tanwin ketemu hamzah wasol, jadi kita harus tambahkan ni kan. Nanti menjadi kebiasaan. Apalagi kalau udah khatam 13 kali kan. Masya Allah. Biasanya kalau ketemu udah 13 kali khatam, kalau ketemu nun koya udah, oh ya ini udah harus ditambah ninya gitu. Udah merem tuh, Masya Allah. Ya alhamdulillah lah, maksudnya karena memang kalau menurut saya
maka Quran ini Quran Depak jadi bingung kita bacanya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, gimana nih Ustadz? Kita udah kangen sama Pak Ketua. Atin udah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Udah gak sabar nih para peserta ingin baca satu surat. Kemarin An-Nasr. Hah? An-Nasr ya? Sudah masuk An-Nasr malah nih Pak Ketua. Iya. Kemarin Al-Asr. An-Nasr kan? Kok An-Nasr? Kang Dimas mana coba deh? Kok An-Nasr? Alam Nasr. Mundur lagi dong berarti. Alam Nasr itu Oh, kan? Alam Nasr. Oh, As-Sarah, Al-Insirah. Alam nasroh laka sadrak. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Langsung nostalgia nih kayak awal-awal tasin nih Pak Ketua nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kangen betul nih dengan Quran Majid. Oke. Naam. Ini ya. Bisa ya? Baik. Saat ini berarti kita pembacaan satu orang satu surat langsung Pak Ketua. Kita mau minta tolong ini kali bantuan kali ini Pak Ketua untuk bacakan nih pada kami nih. Masya Allah. Jangan saya itu. Masya Allah. Saya kan tukang tunjuk. Masya Allah. Wahidan sekali-kali. Ustadz, contohin dulu. Oh, naam. Ditalkinkan dulu lah. Oh, katanya mau ditalkin sama Ustadz Ketua. Nggak usah. Sama Om Yono. Baik, lah bahasa alaiha, Masya Allah. Tapi yang pertama nih Pak Ketua nih kalau boleh nih ya. Ya insya Allah jalan. Nah, seperti mana kita telah melalui surat ini pada kemarin satu orang satu ayat. Insya Allah Ta'ala hari ini kita beri kesempatan untuk membaca satu surat penuh. Dan Alhamdulillah kemarin Pak Ketua kita membacanya ini sudah baik sekali tajwid para hadirin sekalian. Mudah-mudahan saat ini tidak perlu talqin, hanya istimak saja. Mendengarkan Tolut membacakan surat yang mulia ini, kemudian boleh langsung disambung oleh para peserta sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Tolong sambung. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Subhanallahul Murtafiq. Masya Allah. Syukran jazilan. Wah, tafadhal masykuro. Amiruna, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, mumtaz, murtafi.
Barakallahu fiik Pak Ketua. Ini harusnya udah bisa nih dialihkan nih, majelis diambil alih oleh Pak Ketua kami nih, Masya Allah. Masya Allah. Ana harus ambil ilmunya juga ini nampak ini Pak Ketua, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini per surat ya? Naam Pak Ketua. Mari kita tunjuk siapa nih? Oh, yang jauh dulu lah. Dari Pulau Sulawesi. Masya Allah. Korea. Korea, Kupi. Ya. Masya Allah. Korea internasional. Korea Masya internasional. Allah. Saya dulu nih. Iya dong. Video. Pak Pemirsa bilang video, Tante. Ya Allah. Aku udah sambil ngopi kan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Mumtaz Tante. Alhamdulillah. Tanpa ada koreksi ini, Masya Allah. Baik, Barakallahu fiik, Tante. selanjutnya dari Pulau Sumatera. Dari Papua nggak ada ya? Baik. Ini kok jadi berdasarkan pulau nih. Ya, habis ini ya. Habis ini pulau mana lagi ini kita tunjuk nih? Pulau Sumatera mana merasa Pulau Sumatera nih? Masya Allah. Langsung Tante Ninta dari Johor. Masya Allah. Minta. Apa kabar Tante? Setan? Mana Ninta? Ada, sudah hadir. Mungkin audionya harus di-unmute dulu Tante. Unmute dulu. Gimana Medan kabarnya? Gimana kota Medan tercinta Tante? Bisa. Udah. Ya, masuk. Terima. Alhamdulillah. Jelas. Ini online dari Johor atau Bukit Kubu nih Tan? Dari Johor. Oh, Masya Allah. kalau Bukit Kubu pakai jaket lah. Di hujan ya kan. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Tafadhali Tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa barakallahu fiik. Nanti insyaallah. Barakallahu fiik Tante. Boleh ulang ayat ke-7 Tante? Apa tuh? Ayat ke-7. Fa iza ya. Iya, nah. Fa iza faragta fansab. Baik, barakallahu fiik. Naam. Pada kol-kolah, kalau boleh dipertahankan Tante, contohnya membedakan antara kol-kolah kecil dan kol-kolah besar. Yang ini sudah bagus, alhamdulillah. Pada pengulangan kedua, ayat pertama, ini ada terdapat kol-kolah kecil.
atau qalqalah sugro yang kita namakan. Ini hendaknya dibaca juga dan dijelaskan, namun secara ringan. Contohnya, alam nashrah laka sadrak, sadrak, sadrak. Seperti kita lam yalid wa lam yulad membacanya. Baik. Silakan kan? Diulangi ayat pertama. Alam nasrah laka sadrak. Sadrak, sadrak. Dia seperti baca derok, derok ya, sadrak, sadrak. Sadrak. Dia perbedaan antara qalqalah besar dan qalqalah kecil adalah yang besar dia mentok kepada hamzah. Contohnya sadrak, ada de-nya. Nah, kalau misalnya qalqalah kecil tidak boleh ada de-nya. Sode. Sode, sadrak. Qalqalah kecil ya, Ustaz? Iya, benar. Setiap qalqalah yang ada di tengah-tengah pembacaan, ini harus ada kecil dia sifatnya. Tidak boleh dibesarkan. Alam nashrah laka sadrak, sadrak. Seperti itu. Baik, boleh untuk dicoba Tante? Alam nasrah laka sadrak. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik Tante. Nah, ini setiap kali qalqalah, tidak hanya di surat ini, di surat-surat yang lain, kalau kita jumpai ada qalqalah di tengah, nah ini harus dia kecil. Seperti itu. Kalau dia di akhir, contohnya pada ayat ke-7, farauta fansob. Nah, baru dia sob. Seperti itu. Naam. Mumtaz. Kehadir. Barakallahu fiik Tante. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus. Boleh nambahnya nggak Ustaz? Silakan Pak Ketua. Masya Allah. Ya. Ya kan kita udah belajar sifatul huruf kan Ustaz ya? Betul. Wah, ini kayaknya mau kena itbaknya nih. Saya nggak membahas itbak, saya justru membahas sofir nih. Masya Allah. Luput dari anak. Tafadhol Pak Ketua. Ya, jadi di ayat kedua ini, di sini ada huruf zai gitu. Jadi menurut saya kita sudah harus membedakan antara huruf zai dengan huruf zal. Betul. Jadi di sini orang sering terjebak nih, walaupun sebenarnya mungkin kalau menurut Ustadz ini masih lan kopi ya. Betul. Jadi kita mesti karena sofir itu kan suaranya suara burung ya Ustadz ya. Suara apa Bu? Siulan, suara desis. Suara desis. Jadi di sini mesti with rock. Jangan nanti di sini jadi kesannya semacam huruf zal di sini. With rock. Betul. Masya Allah. Jadi di sini mesti dijelaskan bahwasannya di sini adalah huruf zai. Wa wada'na anka wizrak gitu. Jadi di sini huruf zai. Huruf sofir itu huruf sofir huruf apa aja nih? Minta. Zai, sod, Sin. sin, betul, sin. Di huruf ada 3 hurufnya itunya ya. Ada zai, ada sin, ada so. Jadi mesti jelas di sini pada waktu dia, karena zai sama za itu memang beda. Kalau kita sudah memahami ilmu tahsin ini, insya Allah pada waktu kita tilawah, karena sering yang bertemu dengan huruf-huruf ini akan sering kita mempraktekkan dan perbedaannya dan memposisikan lidah kita di posisi yang benar yang di mana gitu. Karena posisinya itu z sama z. Jadi beda. Baik, itu saja tambahannya Ustaz. Masya Allah. Mungkin boleh dipraktekkan nih Tante Ninta nih. Ayat kedua ya. Biar terbiasa Tante. Ayat kedua. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. With. Wada'na anka wizrak. Naam, mantap Tante. Seperti itu Tante. Barakallahu fiik. Wizrak.
Ini sama seperti surat yang lainnya ya, contohnya surat Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Betul, Harus Ustaz. ditekan. Betul. Mantap itu, Ustaz. Masya Allah. Kita Masya cari Allah. Ustaz ya. Ini dia. Nah, ini langsung dibedakan antara za dengan za ya Pak Ketua sini ya. Masya Dia. Allah. Coba tolong Ustaz bacakan dulu, Ustaz. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu dia Seperti itu. maksudnya begitu. Jadi di sini dengan ini beda nih. Zil. Pengambilannya dia harus ada desis agak sedikit panjang. Tante Nita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti itu. Nah, ini yang mencukupi sifat dia yang bernama sofir atau desis. Boleh dikatakan siulan juga ya, siulan atau desis. Dan ini setiap huruf yang punya sifat ini mesti dia dinampakkan seperti itu. Karena ini sifat tambahan atau sifat aridoh, sifat yang ditambahkan harus jelas seperti itu. Contohnya, Masya Allah. Mudah-mudahan contoh kedua ini membantu pemahaman bagi tante dan para hadirin yang lainnya, insya Allah Taala. Jazakallah khair Pak Ketua, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ana mau cari lagi nih siapa-siapa aja ini ya. Siapa lagi kita tarik ini ke depan? Siapa lagi mau kita tarik ke depan ini ya? Baik, di sini ada Dian ya? Enggak ada. Hah? Oh, nggak ada. Oh, kalau gitu kita tunjuk. Ada, tapi lagi di kereta. Oh, lagi. Oh, ada. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita tunjuk kontingen dari Depok. Santriwati Tiara Gularti, mari. Masya Allah. Tepat dulu kontingen dari Depok, tante kami yang terkasih, Tante Larti. Masya Allah. Kedengeran nggak? Alhamdulillah sekali suaranya Bisa lagi. gedein dikit volumenya. Emang Bojonggede Depok ya? Ya udahlah, Bojong Gede lah kalau gitu. Anggap aja Depok. Citayam. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ahsanti barakallahu fik tante, Masya Allah. Baik, kita fokus kepada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya tante ya. Jadi huruf akhir ini dinamakan mad iwad. Sebisa mungkin hindari ada mentok kepada huruf hamzah atau di kitanya ini medok bahasa kitanya ya. Jadi dilepaskan dia dari hamzah. Yusro, jangan yusro, tapi yusro. Iya ya. Nah ini banyak nanti nih ketemu nih, apalagi yang biasa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kalau masih bermasalah pada mad iwad ini akan berat membaca surat Al-Kahfi karena surat Al-Kahfi ini modelnya seperti ini semua rata-rata ya, dan ini 110 ayat. Nah, kalau boleh diulangi tante, dan tidak perlu terburu-buru pada saat membaca lam. Nah, ini biasa terjadi ya, la ba'sa 'alaiha. Akan tetapi kalau boleh ditingkatkan fa inna ma'al disampaikan saja ya, masuk ke dalam lam, nikmati dia punya sifat huruf ma'al usri yusra. Kalau dipercepat namanya raum. Raum ini ma'al usri yusra, tidak, tapi ma'al usri yusra, seperti itu. Boleh baca 2 ayat tante?
ayat ke-6 dan ayat ke-5 dan ke-6 ini. Tafadholi. Fa inna ma'al usri yusra. Masih ada mentok. Nah, masih ada mentok. Yusro. Nah, ini bawaan bahasa ibu nampaknya nih, Masya Allah. Bahasa keseharian ya. Bahasa baik. Kalau boleh ini ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Yusro. Jangan ro. Yusro. Lepaskan dia. Inna ma'al usri yusra. Ro. Jadi kalau tahu tahqiq, fa inna ma'al usri yusra. Nah, dia matinya tuh semakin menurun. Bukan mentok yusra. Nah, ini dia mentok yusra. Walakin yusra, seperti itu. Boleh coba Tante. Fa inna ma'al usri yusra. Baik, lanjut ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah, yang kedua sudah baik, Masya Allah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dan demikian kalau berjumpa dengan makiwat yang lainnya nanti. Gimana Tante? Afwan, ada pertanyaan? Iya, karena terbiasa Iya, bacanya kayak gitu. Naam. Nah, ini tidak sampai melampaui kepada lahan yang jali, namun ini kebiasaan yang insya Allah Ta'ala mudah untuk dirubah. Kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membantu kita. Insya Allah dengan demikian akan lebih nikmat membacanya. Ma'al usri yusra kahada. Baik, barakallahu fiik Tante. Nah, ini tentunya dengan latihan terus menerus, insya Allah Ta'ala akan dimudahkan. Kalau boleh nih hari ini baca Alam Nasroh nih sampai 5 kali nih. Sholat 5 waktu gitu kan. Jadi terbiasa dia. Masya Allah. Barakallahu fiik Tante. Wa jazakillahu khair. Baik. Sedikit masukan mengenai kita ini mengenai melatih daripada tilawah ini ya Ustadz ya. Jadi menurut saya memang setelah kita belajar tahsin ini yang sudah cukup lama ya, memang sebaiknya memang harus dibandingin dibarengin dengan bertilawah rutin di rumah. Kalaupun tidak ingin dimasukin ke dalam setoran tilawah, menurut saya nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ke dalam setoran tilawah, tetapi ada baiknya kita melatih bertilawah kan, selain kita mendapat pahala, dan juga kita melatih huruf-huruf hijaiyah ini menurut saya, karena ya kayak kita bisa melihat yang sudah ini ya, yang sudah senior ya, seperti Buya, seperti Nini Nati itu kan, Ana sendiri melihat dari awal tuh hasilnya gitu. Tapi yang terbukti itu bahwa para senior ini melakukan tilawah rutin sehingga merasakan merasakan dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada. Apalagi kalau dibarengin dengan mempelajarin lagi, mengulang-ulang lagi huruf-huruf yang mahros, huruf-huruf yang dari mana asal keluarnya gitu. Jadi memang harus dilatih. Jangan hanya pas kita pertemuan di hari Ahad gini aja gitu kan, kita baru kesempatan untuk bertilawah. Kalau bisa kita melatih ini, saya memberikan nasihat kepada semuanya supaya kita lebih lancar, karena lancar itu bukan artinya ngebut ya bacanya ya, tapi lebih tartil lah, lebih pelan tapi jelas. Insya Allah. Gitu. Baik. Selanjutnya kontingen
Dari Bekasi. Siapa? Oh Bekasi, Bekasi banyak ya. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Bekasi Barat, Tika. Tika Bekasi Barat apa Bekasi Tenggara kamu? Bekasi Utara sekarang. Bekasi Utara ya? Kali Abang. Oke, Umi Kimi. Tafadhali. Masyaallah, Umi Kimi. Fadhal Umi Kimi. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanti Mbak, Masya Allah. Ini nilainya mumtaz ini, walakin penilaiannya sama seperti Tante Larti, mungkin pada saat melewati mat iwad, ya, kalau boleh dihilangkan medok Bekasinya nih, medok pergaulan dari orang-orang Betawinya nih, ada nya. Ya, ini pada saat kita membaca saja, pada kiroah saja, tidak maksudnya untuk diperbaiki secara total, karena ini termasuk adalah bagian daripada adat ya. Namun fa inna ma'al usri yusra, ini kalau boleh terlepas dari hamzah. Fa inna ma'al usri yusra, dia tidak memperkelinding hamzah. Ro, bisa dibedakan mungkin Mbak ya, ro dengan ro. Jadi ini satu-satunya koreksi saja nih untuk Mbak Tika nih, Masya Allah. Apakah boleh untuk diulang 2 ayat ini? Oh ya. Ayat ke berapa Ustadz? Ayat ke 5 dan 6. 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Masih ada. Maujud. Masih maujud. Ro, coba ikutin tulut, Mbak. Mohon izin. Ya. Ro. Seperti itu. Yusro. Coba dibaca satu ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Baik, barakallahu fiik. Sudah berkurang banyak. Seperti kita bicara. Jadi membaca Quran ini yang paling natural adalah sebagaimana kita berbicara ya hari-hari. Namun diperindah. Ya, tadi pada saat bicara mudah menyebutkan ro. Namun pada saat kita membaca biasanya terpengaruh dengan langgam. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi terpengaruh. Kalau boleh naturalkan saja seperti kita bicara. Fa inna ma'al usri yusra. Ro. Seperti itu. Baik, langsung baca 2 ayat. Tafadhali Mbak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Yang pertama mumtaz, yang kedua jayyid jiddan. Masih nyangkut yang keduanya. Tapi yang pertama sudah difahami insyaallah taala. Maksud kami juga mungkin sudah sampai ya Mbak ya. Seperti itu. Di dalam pembacaan qiraah, Masya Allah. Ini mudah-mudahan akan mempengaruhi juga kefasihan berbicara di luar daripada baca Quran. Insyaallah taala biidznillah taala. Barakallahu fiik Mbak, Masya Allah. Makasih Salut Ustaz. dengan absensinya ini terus
istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah terus kepada Mbak kami. Insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Selanjutnya mana nih Ustaz? Kita tunjuk Kontingen. Rangkas Bitung. Masya Allah. Baik. Windy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah bukan daerah Tangerang. Tangerang itu Masya Allah. Di mana? Dari Tangerang, Om. Oh, di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya. Masya Allah. Tafadholi. Mangga. Mulai ya. Tafadholi Tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, barakallahu fiik Tante, Masya Allah. Kita fokus ke ayat pertama dan kedua Tante. Ya. Baik, hanya terhadap kaf yang harus dikeluarkan dikeluarkan hamasnya. Ya, laka sadrak. Naam. Wa wada'na 'anka wizrak. Rok seperti itu. Baik. Boleh coba untuk dikeluarkan hamas ya, yang kita pelajari di sini sifat huruf ada hamas ya. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf yang harus dikeluarkan hamas pada saat dia fathah maupun disukunkan. Apalagi sukun harus nampak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Seperti itu. Baik, boleh diulang Tanteku? Alam nasrah laka sadrak Sadrak. Sadrak. Oh iya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baik. Mungkin hamasnya tidak sampai ke speaker mungkin ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita beritahukan kemudian difahami mudah-mudahan insyaallah taala. Nah, ini setiap huruf-huruf yang memiliki hamas ini hendaknya dikeluarkan agar tercukupi dia punya hak. Wah, barakallahu fiik Tante. Masya Allah. Apakah ada Mang Ipul di sebelah? Mang Ipul kerja. Nah, baik, barakallahu fiik. Allahumma yassir lahu. Hari Ahad juga kerja terus. Hebat Mang Ipul Kerja pakai kuda. Hah? Kerja apa? Kayak kuda kerjanya? Waduh. Hebat Mang Ipul. Selanjutnya kontingen dari Kabupaten Bogor. Masya Allah. Buset Nek. Lagi di Bandung. Oke. Lagi di Bandung ya, Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Tafadholi Ibu, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Videonya mohon video. dibuka, Buset Nek, Masya Allah. Videonya mau disiarkan langsung nih ke Istana Negara nih. Masya Allah. Nggak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, mumtaz. Ustaz Nek, Masya Allah. Ini alhamdulillah sepanjang pergiliran dari tadi ini tidak ada yang melakukan lahan jalil, alhamdulillah ya. Hanya kita tinggal mengkoreksi yang lahan-lahan khafi aja nih. Masya Allah, ini sangat meringankan kami di dalam proses tahsin. Masya Allah, tentunya ini pengaruh atas tilawah yang continue, yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan terus kepada Bu Setnek nih, insyaallah taala. Nah, untuk peningkatan bacaannya tentu kita tidak ketinggalan juga ya. Mulai sudah saatnya untuk fokus kepada huruf-huruf itbaq, tidak hanya di Al-Fatihah saja yang setiap hari atau setiap pertemuan kita bahas, yang setiap hari kita baca, namun setiap surat-surat yang memiliki huruf itbaq, shod, ya dot, ada wo, dan ada po, ini kalau boleh diusahakan dibedakan dengan yang lainnya ya. Di sini mungkin boleh diulang untuk ayat pertama dan ayat kedua pada Bu Setnek ini. Alam nashrah. Nashrah sudah bagus untuk ditipiskan ya. Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Tidak cukup hanya isti'la. Yang barusan sudah isti'la saja dan lepas dari lahan jali, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi itbaq. Laka sadrak. Sadrak. Wa wada'na wa wada'na 'anka wizrak. Ya, jadi ini ada shad, ada dot. Mohon untuk fokus, kita mau lihat perjalanan pemahaman materinya nih ya, itbaq nih, karena ini wajib hukumnya bagi penuntut ilmu tajwid membedakan mana yang itbaq, mana yang infitah, mana yang selain itbaq. Baik, tafadholi. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. 1 dan 2. Alam nasrah laka sadrak. Masya Allah. Mumtaz. Wa wada'na anka. Diberatkan lagi. Wa wada'na anka wizrak. Masya Allah. Wa kahadha anti mumtaz. Mumtaziyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mohon istiqomah ini karena di belakang di depan itu masih banyak lagi huruf-huruf yang itbaq. Ada bot lagi, ada go ya, ada so ya, fam, sob. Tadi kita perhatikan sudah bagus ikhfanya ya, diikhfakan dari fa menuju nun dan sod. Fam, fam. Pada saat pengeluarannya harus itbaq juga. Fam sob. Jangan fam sob. Nah, ini hanya istilah. Tapi itbaq fam sob. Sob. Nah, seperti itu. Dan ini pengkoreksian ini seharusnya sudah wajib ini bagi Bu Setnek nih, Mbak Ayu kami. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus menghadiri kajian tahsin dan tilawahnya. Masya Allah. Ana belum setor nih dari minggu ini. Barakallahu fiik. Baik, Ibu Setnek sudah. Dari Menseknek kita pindah ke Menkominfo. Masya Allah. Ini terakhir ya? Belum lah, Buya belum. Nanti Buya demen nanti. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Siwak dulu. Miswak dulu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau boleh di sini agak susah nih suplai siwak nih, Mas. Yang kecil gitu, anak paling suka itu yang kecil gitu tuh. Kadang di sini gede-gede sampai luka gusi. Masya Allah. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, mumtaz, Taufik. Barakallahu fiik, Om. Ini kalau masalah sifat huruf dan makhraj itu tidak perlu tanyakan lagi nih sama Om Dimas ya. Pembahasannya masih seputar al-jauf nih Om. Seputar al-jauf yang ingin diistiqomahkan. Jadi al-jauf ini dia paling kelihatan untuk keluarnya itu ya dari mulut kita tuh pada saat dia menuju kepada harokat yang kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, antara dia terlalu tertekan Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan lebih kelihatan pada saat dia kasroh dan apalagi dia harus disukun. Ar-Rahim. Him. Seperti kita membaca ya, namun lisan dinaikkan. Nah, perpaduan antara keluarnya al-jauf ini dari fathah menuju kepada kasroh hanya berbeda lidah, bukan rahang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi bentuk dia tidak mengecil, ya tidak menepis, tidak menipis. Nirrahim, him, tapi dia tebal namun dia kasroh. Him, seperti itu. Nah, ini tentunya harus dilatih-latih terus ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini pembacaan ini lebih fokus kepada al-jauf. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ya. Pastikan bagian daripada al-jauf ya, yang aksad ini harus fokus ya di bawah sini. Pita suara, fokus pada pita suara. Ini tipikal daripada suara Om Dimas ini, Masya Allah. Termasuk yang Anda favoritkan ini, ada Salah Bukhotir nih, hampir seperti ini nih, mirip suaranya nih. Masya Allah. Hampir seperti Om Dimas nih, Masya Allah. Kalau andaikan saja al-jaufnya Mumtaz Murtafi, ini Masya Allah. Wah, kita bisa ambil ilmunya juga nih, giliran. Barakallahu fiik, Om. Baik. Afwan. Selanjutnya, iya, kita masuk ke anggota senior kita. Masya Allah, Masya Allah. Siap-siap dulu Buya, Buya latihan-latihan dulu. Masya Allah. Latihan syin tadi ya Om ya, tafasy ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faraqta fansob wa ila rabbika fargob. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini nih, Masya Allah, sudah tidak ada keraguan lagi nih dalam qalqalah nih. Alhamdulillah, pemilihan antara sugro dan kubro ini Mumtaz. Mantap. Nah, ini kami terkasih, mungkin kita bisa untuk di surat ini menjadi pelajaran untuk huruf ain. Ini nenek kami sayang. Ini pada huruf ain kalau boleh sudah dibedakan ain dengan hamzah. Nah, ini tentunya yang barusan disebutkan itu sudah bagus, bukan lahan yang jali, tapi masih ada kemiripan sifat. Masih ada kemiripan sifat ini kalau boleh dihindarkan. Wa wada'na sebagaimana ini kami tadi tidak ragu dengan qalqalah. Ini sekarang kalau boleh tidak ragu lagi dengan ain.
Du'na, du'na, du'. Dia tidak mentok pada hamzah. Du'na, tapi ringankan. Du'. Naam itu dia nih. Tawasud. Naam. Nama sifatnya adalah sifat tawasud. Wawadokna angka wizrok. Naam. Jadi ini tentu bukan hal yang mudah di lisan para orang-orang Melayu ya, karena kita tidak punya makhraj ini. Jadi tentu harus dilatih. Ini salah satu huruf yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia adalah huruf ain ini. Do'. Dia kembalinya ke sini nih kami. Mohon maaf kalau boleh disentuh bagian dari tengah tenggorokan. Kalau di jakun ya sambil disebutkan. Seperti itu. Wawadokna. Naam. Sambil wawadokna angka wizrok. Woi, Masya Allah, ini belum kena. Iya. Bagaimana dirasakan dia melalui tengah tenggorokan dan tidak mentok kepada huruf hamzah. Contohnya pada saat dia disukunkan a atau ba, bo. Kalau yang demikian, yang barusan kami dengar dari ini, itu sudah bagus makrosnya, tapi sifatnya terlalu kasar. Nah, kalau sifat yang kasar ini hamzah harus dikasarkan justru, ya. Seperti misalnya kita ganti ain dengan hamzah, wawadokna, sekalian kita kasarkan dengan benar-benar kasar, dokna. Nah, pada saat masuk kepada ain, do'na. Nah, ini latihannya seperti ini kami. Masya Allah. Adapun makros dan sifat yang lain ini sudah mumtaz. Masya Allah. Ya, terutama ikhfa dan qalqalahnya tadi, alhamdulillah. Ya, kalau boleh ain ini. Nah, ini mana tahu tidak memberatkan ini kami, mungkin bisa dibaca 5-10 kali ini surat ini hari ini. Ini banyak huruf ainnya. Wawadokna gitu. Masya Allah, itu dia. Dapat dia. dikit lagi itu. Dikit lagi dia. Masya Allah. Nah, yang demikian itu masih tergantung dengan lisan ya. Kalau boleh dia benar-benar duduk di tenggorokan kita, makhrajul halqi ya, pas di tengah ini. Jadi kalau ini ingin melatihnya harus memegang jakun ya, pastikan dia masuk. Doa. Nah, sampai jakun itu terlihat naik turun gitu dia. Doa. Nah, dia akan natural, akan kembali nanti. Masya Allah. Ini. Barakallahu fiik ini, Masya Allah. Ini PR untuk ini hanya ain sama hamzah saja yang dibedakan, khususnya ain diberikan sifat tawasud tadi seperti kata Pak Ketua. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini kami. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. Iya, Binati mesti ingat ya, mungkin dulu pelajaran sifatul huruf ain ini salah satu sifat yang tawasud yang apa lembut ya Ustaz ya. Tapi dia mengeluarkan sedikit udara atau nafas sedikit ya Ustaz ya. Betul. Apa namanya, antara siddah dan rokoah. Betul. Kalau di guru saya katakan pada waktu huruf-huruf tawasud ini biasanya itu prakteknya itu biasanya disukunkan. Pada waktu disukunkan ini dia agak sedikit henti satu harokat untuk membedakan antara hamzah. Selain di mahrajnya juga bedanya dia memang ada sedikit ada macam lenturan lah gitu. Wawadokna gitu. Jadi biar lunak dia. Kalau tadi kan Binati wawadokna gitu kan. Nah, ini mesti dilatih nih. Jadi insya Allah kalau saya bilang
Nini Nati ini kalau udah dikasih satu challenge seperti ini, insya Allah pertemuan 2 minggu lagi udah dapat ini pasti. Insya Allah, amin, amin. Karena saya melihat ini Nini Nati ini salah satu peserta yang mengikuti pelajaran daripada tahsin ini dan mempraktekannya, sehingga saya sendiri merasakannya dan menyaksikannya bahwa hasil daripada pembelajaran tahsin ini terbukti gitu, jadi bisa dipahamin maksudnya. Ya, Masya Allah, jadi, Masya Allah. insya Allah nanti. Jadi satu ain ini dari al-halqi ya, Binati, berada di pertengahan tenggorokan. Dia keluar dari pertengahan tenggorokan, dirasakan. Yang kedua, dia punya sifat tawasud. Jadi pada waktu dia disukunkan ini dia wa wada'na wa rafa'na. Ini memang harus ditekankan sedikit dan dihentikan sedikit, dilembutkan sedikit, sekitar 1 harokat lah gitu. Masya Allah ini. Baik. Jadi kita mencoba untuk para senior ini untuk membaca yang terakhir ya, setelah melihat penilaian para pembaca atau tilawah qori sebelumnya, jadi udah bisa mempelajari, sehingga para senior ini sudah mendapatkan kelemahan di sini ya kan, dilatih, dipraktekkan. Masya Jadi Allah. ada 10 para pembaca, jadi selama 10 membaca itu udah bisa inilah ya kan, dilatih. Ini sekarang di sini, sehingga pada waktu bertilawah, insya Allah udah perfect. Mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak qori kita, juara MTQ dari Kabupaten Bekasi. Saudara-saudara sekalian, ini dia qori kita, Buya Nursi. Masya Allah. Tafadhol. Masya Allah. Coba minum air jahe lu, Buya. Udah minum air jahe, minum susu semua. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Buya kami, Masya Allah. Ini pertama komplimennya dulu, ini Masya Allah, ini bacaannya luar biasa, banyak perubahan sekali ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Naam. Begitu juga dengan apa yang tadi dikoreksi di Al-Fatihah, sudah langsung dipraktekkan ya pada saat pembacaan Alam Nashrah. Ini mumtaz, barakallahu fiik. Naam. Nah, ini mungkin terikat dengan kecepatan membaca ya, di dalam mewasolkan. Dalam mewasolkan ini jangan terburu-buru. Perhatikan bahwa dia di ayat ke-5 dan ke-6 tadi yang disambung, fa inna ma'al lam, harus santai saja dalam membacanya karena memiliki sifat tawasud juga. Ya, tawasud yang berbeda dengan ain. Fa inna ma'al usri yusra, ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Masya Allah. Boleh mungkin untuk diulangi Buya kami? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ma'al, inna ma'al. Fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Seperti demikian. Wa kahadza mumtaz muttafiq.
Nah itu kebanyakan pada saat bertemu dengan lam yang disukunkan ini para pembaca ini, para qori ini mempercepatnya karena memang dituntut di sini wakof gitu kan agar bisa menyambung huruf setelahnya. Tapi ini adalah keputusan yang kurang baik, yang sebaiknya adalah dengan memberikan sifatnya yakni tawasud. Ma'al usra, dia disampaikan saja. Ma'al usri yusra. Ma'al, seperti mana kita menyantaikan bacaan pada sin. Ma'al usri yusra, seperti itu. Kalau demikian ini sudah baik sekali, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu ya. Untuk huruf shin sudah tidak ada PR lagi nih, Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Memang pembacaan ini tidak mengkhianati tidak mengkhianati usaha ya, Bu ya. Alhamdulillah 13 kali khatam itu perjalanan yang bukan sedikit, Masya Allah. Kami saja kalau untuk menghatamkan Quran ini mungkin di bulan-bulan tertentu saja gitu. Karena sulitnya, beratnya dalam mengeluarkan makhraj yang ayat tersebut belum kita hafal. Tapi 13 kali ini adalah angka yang spektakuler menurut kami. Barakallahu fiik. Dan insya Allah ta'ala di khatam ke-15 nanti, ini akan mendapati banyak sekali feeling atau perasaan yang lebih mendalam lagi mengenai sifat-sifat huruf. Ini mudah-mudahan Allah mudahkan terus ini menuju 15 kali khatam. Masya Allah. Nampaknya khatam ke-15 anak sekarang nggak satu juz, paling satu surat aja gitu. Karena apa namanya? Ya membaca ulang-ulang gitu ya. Ada beberapa bacaan yang kelihatannya, tapi saya lupa di surat apa tadi itu. Kemarin baca tupuan ini bacanya gini. Jadi tapi nantilah kalau pas ini saya tandain, nanti saya bahas. Masya Allah, insya Allah. Nah, sebaiknya mungkin hatam ke-15 ini offline di Curug mungkin nih, Masya Allah. Masya Allah. Kan itu dia. 13 kali khatam aja udah bagus gini ya kan. Kalau 15 kali khatam, wah udah juara se-Jawa Barat nantinya. Kan? Ini baru sebekasi nih Ustadz. Waduh. Ngeri nih. Waduh, mesti banyak-banyak berlatih juga awak ini Ustadz nih. Waduh. Bisa di lomba kita nih. Di lomba nih Bang. Ngeri udah. Bacaannya pun udah diwasol dari dengar ya kan. Ngeri ya. Satu napas. Satu napas nih. Ini udah kelas-kelas imam masjid biru Bekasi ini Bang. Ngeri. Ya, apa itu kalau di apa namanya Quran Majid itu kan orang Pakistan tuh bacanya wah panjang-panjang ngikutin, terpaksa ngikutin gimana cara manjang kok nggak berhenti, padahal kadang-kadang sabung terus nih. Wah, jadi yang ngikutin Quran Majid itu ya. Oh iya. Quran Majid. Ya kan, reciternya maksudnya. Reciternya ada. Nah, coba reciternya ikutin Abu Bakar Satiri. Oh, bukan Satiri ya. Abu Bakar Satiri. Abu Bakar Satiri ini dia napasnya sama kayak napas saya. Maksudnya dia nggak wasol, dia banyak stop, banyak wakof, dan gitu dia tidak lagi. Jadi kita juga melatih wasol, wakof dan ibtidak. Dia baca Ar-Rahman Al-Kahfi, waduh gila. Jangan ikutin Abu Bakar Satiri. Gitu ya. Favorit anak juga tuh Pak Pembina. Bu ya, favorit anak tuh Abu Bakar Satiri, Masya Allah. Abu Bakar Satiri, Masya Allah tuh, masih muda itu. Pakistan ya? Tadi ini ada yang Samsung siapa ya? Binati. Oh, Binati. Oh, ini Binati. Oh, Dian gimana, masih di kereta? Oh, Dian nggak ada, udah lah, hilang. Baik. Kalau gitu kita sudah ini Ustadz. Sudah ya, Masya Allah. Baik. Mungkin selanjutnya mungkin tausiah dari Buya ya kan. Masya Allah. Ngeri. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwan, Masya Allah. Keluarga yang tercinta yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ini bahagia sekali di pagi hari ini pembacaan sudah begitu banyak peningkatan, dimudahkan Allah lisan.
yakni setiap kali kita mengkhatamkan Quran tidak mungkin Allah usahakan, ya. Dan Allah berfirman di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, ini artinya adalah ya sekalian manusia bertakwalah kepada Allah, sekalian orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan tidak cukup dengan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita juga. Dan salah satu perbaikan amalan, perbaikan perkataan adalah dengan memperbaiki makhraj. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Yuslih lakum a'malakum. Nah, ini bagi yang biasa untuk public speaking, ya mungkin untuk berbicara di depan orang ramai, salah satu doping yang paling benar adalah dengan memperbaiki makhraj. Nah, ini kebanyakan orang-orang Allah akan bimbing dia punya lisan, karena ini menurut daripada firman Allah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dan power daripada perkataan seseorang itu yang paling besar menurut Al-Qur'anul Karim, menurut Allah Azza wa Jalla adalah karena seringnya dia membaca Quran. Dan ini kefasihan luar biasa, Masya Allah. Tentunya bagi yang mencoba untuk mendalami, mentadabburi makna daripada ayat ini, setidaknya membenarkan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini tentunya terus diharapkan continue seperti mana yang digalakkan oleh pembina kami dan Pak Ketua untuk terus bertilawah sehari-hari. Mungkin yang sudah melewati 10 kali khatam atau 5 kali khatam, boleh untuk rihlah sedikit, untuk mengulang-ulang sahaja. Kita punya hafalan mungkin, atau ayat-ayat tertentu yang kita sudah terbiasa, dibiasakan lagi, dilatih sifat-sifatnya. Mudah-mudahan dapat manfaat dari semuanya. Kalau mohon maaf atas lebih dan kurang daripada penyampaian ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nyinggung-nyinggung offline tadi Ustadz ya? Iya ini Pak Ketua. Waduh, cemana itu? Bapak PTMKC itu cemana? Boleh, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan jadi makin banyak proyek di IKN kan gitu, berkah ya. Ya. Desember. Bulan Desember, Masya Allah. Anak siap Insya Allah. Masya Allah. Iya, jangan lupa kontingen Bintaro bawa durian itu yang dari Pekanbaru. Masya Allah. Pohon-pohonnya aku bawa nanti buat Ayu nanti. Baik, jadi hari ini Mang Ute nggak ada ya? Pembina lah terus. Nah, jadi kita sudahi ya majelis kita hari ini. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini, dan saya memberikan memberikan penilaian sangat bagus sekali apa yang telah kita pelajari selama ini. Mungkin perlu diulang-ulang lagi apa yang telah dicatat sebelumnya mengenai pembelajaran Mahrajul Huruf dan juga Sifatul Huruf. Sekarang tuh banyak sekali link-link ya, apalagi di Instagram banyak sekali pembelajaran tahsin, dan suka memberikan contoh pada tayangan-tayangan yang dia berikan, sehingga mungkin bisa menambah ilmu tajwid ataupun tahsinnya. Baik, saya rasa kita cukupkan hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.